Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Kali ini akan membahas sejarah Ordo Salib Suci. Dalam kekristenan, salib tidaklah selalu dihayati dalam konteks penderitaan. Salib adalah simbol keselamatan. Itu sebabnya moto Ordo Salib Suci adalah In Crucelus, atau dalam salib ada keselamatan. Di kayu salib, Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia. Salib menjadi simbol bahwa mengikuti Kristus pasti melalui berbagai tantangan berat. Tapi, mereka yang setia, walau kehilangan nyawa sekalipun, itulah yang mendapat upah keselamatan. Ordo Salib Suci yang juga sering disebut Crosier atau para saudara biarawan salib suci awalnya lahir karena melihat dunia yang semakin gelap, sehingga kehidupan iman mengalami desorientasi atau melenceng dari misi Allah. Pendiri OSC pun memilih tempat terang sebagai tempat awal berdirinya OSC sebagai ordo kanonik reguler, dengan pimpinan pertama adalah Theodorus de Sales. Kemudian kita lebih mengenal Theodorus ini sebagai pendiri OSC. Walaupun sebenarnya ia mendirikan OSC bersama beberapa imam lainnya. Jejak langkah pertama pendirian Ordo Salib Suci tak terlepas dari fragmen peristiwa sejarah Kristiani di abad ke-12. Di abad itu, sejarah Kristiani diwarnai dengan berbagai konflik, baik di dalam maupun di luar gereja sendiri. Tubuh gereja terpecah-pecah dalam gelombang skismatik yang tak lagi menghayati persatuan gereja secara utuh. Tak lama kemudian, perang salib dicanangkan demi mempertahankan sumber sejarah di Tanah Suci. Ditambah lagi, macam-macam ajaran sesat bermunculan yang menggoyahkan sendi iman gereja. Masa tersebut terlihat suram di berbagai segi, termasuk dalam kehidupan umat Kristiani dan hidup religius. Namun, kesuraman itu tak berarti menjadi gelap. Untuk menghalau kesuraman, menumbuhkan beberapa bentuk kelompok hidup religius baru. Bentuk kehidupan yang dipilih pun lebih konkret, menghadapi situasi suram itu dengan keberanian menggagas cara-cara baru. Theodorus de Sales, putra bangsawan dan mantan kesatria perang salib itu, bersama beberapa rekan tergerak untuk berberkarsa mewujudkan cita-cita hidup bersama sebagai biarawan. Uskup Liege memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengurus kapel Santo Theobaldus di kota Huy, Belgia Selatan. Prakarsa itu dimulai dengan membangun beberapa bersama melalui devosi salib dalam doa dan ibadat harian. Semangat apostolik dalam karya di sekitar kapel Theobaldus hingga ada kisah istimewa terjalin dengan kapel itu. Pada akhir Agustus tahun 1066, ada sinar terpendar di sebelah tenggara kota Huy. Di luar kota, di bawah pohon ek, sinar itu merambat dari kaki bukit yang terjal. Orang sekitar menganggapnya sebagai tanda dari surga. Rakyat pun menamai tempat ajaib ini tempat bercahaya. Jejak prakarsa pendirian Ordo Salib Suci direkam pada awal abad ke-13 tahun 1210. Ordo Salib Suci mulai berkiprah pada tahun 1210. Saat itu masyarakat maupun gereja di Eropa sedang bergejolak. Kebudayaan kota dan aktivitas perdagangan sebagai fenomena ekonomi yang baru mulai marak, terjadi penumpukan kekayaan dan kekuasaan dalam beberapa tangan dan kelompok. Tambah lagi perang salib. Serangan fisik untuk merebut kembali Tanah Suci sedang berkecamuk.
Tidak kalah serunya perang melawan kaum Bid'ah, terutama di Perancis Selatan, yang menimbulkan banyak korban jiwa. Di tengah kekisruhan dan kekacauan itu, timbul suatu gerakan yang menitik beratkan penghayat kemiskinan radikal. Terlepas dari keinginan haus akan harta benda, haus darah, haus kuasa, mereka bercita-cita melaksanakan kehidupan sederhana yang dihiasi kerendahan hati, kepapaan, doa, dan mati raga. Ordo Salib Suci lahir dari gerakan itu. Ada 5-7 rohaniwan tergabung di bawah pimpinan Theodorus de Sales, seorang putra keluarga bangsawan yang memiliki Puri Sales dekat kota Liege. Pusat spiritualitas mereka adalah In Crucelus, atau dalam salib ada keselamatan. Mereka bertekad hidup sebagai kanonik reguler, para imam yang hidup bersama dan mengisi hidup mereka dengan doa berjam-jam di gereja. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1248, Ordo Salib Suci diresmikan oleh Paus Innocentius keempat lewat bula Religionsam Vitam Elegentibus. Menurut bula ini, Ordo Salib Suci adalah Ordo Canonicus. Sejarah mencatat, Ordo ini menyebar ke Prancis, Inggris, Jerman, dan Belanda, serta Skotlandia. Pada tahun 1410, Ordo Salib Suci mengupayakan reformasi yang mendasar, pembersihan mendalam yang menjadikan ordo ini tangguh menghadapi badai reformasi yang dikobarkan Luther dan Calvin puluhan tahun kemudian. Sejak itu, pengaruh biara Prancis meredup, kekayaan spiritualitas bagian Jerman dan Belanda berpendar. Ordo Salib Suci sempat menjadi ordo kontemplatif. Selain doa visi yang memakan banyak waktu, OSC abad-abad itu disibukkan oleh karya penampungan para kaum peziarah dan fakir miskin. Sudah merupakan tren spiritualitas masa itu, orang yang melakukan perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci sampai ke Palestina tanpa membawa bekal yang cukup. Maka banyak biara OSC dibangun di tepi sungai Maas dan sungai Rhein, jalan raya masa itu. Para OSC juga aktif dalam skriptoria, tempat penyalinan buku yang berseni. Mereka membuka kolose di beberapa universitas seperti di Paris, Caen, dan Caen. Diterjang goncangan revolusi Prancis dan kultur camp Jerman, OSC pun ambruk. Biara disita, para penghuninya diusir. Pada abad ke-19, tinggal tersisa 4 anggota yang tua-tua. Mulai pada tahun 1850, OSC menggeliat kembali. Pemerintah Belanda, negara yang masih menyimpan satu-satunya biara OSC, mengizinkan penerimaan anggota baru. Pada abad ke-20, OSC meluas ke berbagai kota dan tempat di Belanda, sekitar tahun 1371, Belgia, sekitar tahun 1210, Amerika, Brazil, dan Kongo sekitar tahun 1920, dan Indonesia sekitar tahun 1927. Sejarah Ordo Salib Suci di Indonesia. Pada tanggal 9 Februari tahun 1927, Ordo Salib Suci mengayunkan langkah pertama di bumi Indonesia. Kota Bandung menjadi markas besar OSC Indonesia. Di sana ada provisialat, novisiat, dan skolastikat, tempat penggemblengan kader OSC. Selain karya parokial, OSC juga berkarya di bidang kategorial, antara lain Universitas Katolik Parahyangan, pendidikan untuk sekolah menengah dan atas, gereja mahasiswa atau Gema. Selain itu, Ordo Salib Suci mendirikan rumah retret Pratista di Cisarua, Bandung Barat.
sebagai pusat spiritualitas yang melayani kehidupan spiritual berbagai kalangan. Pada tahun 1977, OSC di Indonesia menjadi provinsi tersendiri dengan menyandang nama Sang Kristus. OSC Sang Kristus melebar ke Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Medan, Keuskupan Agats, dan Keuskupan Sibolga. Terutama di Pulau Nias, OSC juga memiliki kelompok mitra. Mereka semua kaum awam yang menjadi partner OSC lewat doa. Untuk menjalin komunikasi dan informasi antar anggota, diterbitkanlah majalah Nola. OSC juga memberikan pendampingan bagi kaum muda dengan skala dinamika dan kreativitas mereka. Rencontre menjadi medan perjumpaan dan pembinaan iman kaum muda. Selain itu, perhatian OSC dalam liturgi dikembangkan dalam Institut Liturgi Sang Kristus Indonesia melalui beberapa kursus liturgi baik bagi kaum awam maupun religius. Demikian sekilas sejarah tentang Ordo Salib Suci. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih.